Apa kabar Bapak Ibu dosen dan staf UPN? Ya, senang bisa berbagi hari ini, bisa dipercaya untuk mengisi sesi yang luar biasa ini di hari juga yang hari yang cukup berkah untuk umat Islam gitu ya. Sambil puasa Arafah, semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Pak Andika. Terima kasih Pak Wakil Rektor ya atas kesempatannya. Bapak Ketua LP3M, kalau tidak salah tadi, mohon maaf kalau salah sebut, Mbak pembawa acara. Langsung aja ya, kalau ngomongin media atau kreatif ini nggak usah banyak muka dibah lah gitu ya, nggak usah pakai ice breaking dan lain-lain, kita langsung ke menu utamanya aja gitu ya. Saya boleh izin share screen? Ya, silakan. Ya, terlihat Bapak Ibu. Hari ini kita sharing Bapak Ibu ya. Mungkin saya punya beberapa informasi yang mungkin bisa nanti diterapkan oleh Bapak Ibu ketika mengembangkan video pembelajaran untuk kebutuhan kuliah di UPN gitu ya. Nah, karena peserta kita lumayan ya, kelas besar juga nih, jadi saya mencoba nih tadi semalam sempat kemarin siang ya sempat diskusi sama Pak Andika soal acara kita hari ini. Jadi saya berpikir wah kayaknya hari ini harus harus praktis aja nih sharingnya kita. Jadi nggak usah banyak teori, nggak usah banyak. Ada beberapa teori yang akan saya sharingkan, tapi beberapa part langsung ke tips dan trik mungkin ya. Jadi nanti untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah punya pengalaman dalam mengembangkan video pembelajaran di UPN juga bisa sharing gantian. Mungkin ada beberapa informasi dari saya yang mungkin secara implementasinya nanti mungkin akan terhambat misalkan di UPN, atau pengalaman sebelumnya ketika produksi hambatannya apa, nanti kita saling sharing. Jadi saya berharap sih nggak satu arah gitu ya. Saya berharap bisa ada sharing juga dari Bapak Ibu. Yang saya dapat informasi dari Pak Andika juga Bapak Ibu sudah ada yang sempat mengembangkan, dan saya kemarin juga sempat lihat beberapa hasilnya dan cukup menarik gitu ya, cukup menarik. Tinggal poles sedikit saja dan mungkin udah bisa jadi konten yang proper seperti itu ya. Tadi sudah dikenalkan oleh Pak Andika ya, sedikit informasi tentang siapa saya gitu ya. Pendidikan, teknologi pendidikan ya. Kebetulan banyak belajar tentang bagaimana mendevelop media pembelajaran mulai dari interaktif sampai yang linear seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau pengalaman bekerja tahun 2013 sampai 2016 saya di S-Hardware atau Kawan Lama Group. Di sana mengembangkan e-learning mulai dari platformnya. Kalau UPN pakai Moodle, waktu pertama kali kami di Kawan Lama juga di S-Hardware itu pakai Moodle. Ya, 2017-18 masih sama mengembangkan e-learning, platform dan kontennya untuk e-Commerce Republik, itu My Republic Internet Provider. Di 2017 saya dan teman-teman memberanikan diri mendirikan sebuah perkumpulan untuk menawarkan jasa bagi institusi ya, baik pemerintah atau swasta yang butuh bantuan dalam mendevelop konten-konten digital, terutama pembelajaran, dan makin kesini makin banyak yang komersilnya juga, dengan nama Look Media ya, ada di bawah legalitas PT Republik Desa Indonesia namanya. 2018 saya dapat kesempatan bergabung di Grab Indonesia sebagai digital learning specialist. Karena ingin fokus di Look Media, akhirnya tahun 2020 awal saya mengundurkan diri. Namun di bulan Juli 2020 ketika pandemi diminta lagi untuk bergabung sebagai pekerja yang tidak full time ya. Jadi kontrak tapi tidak full time. Jadi sampai saat ini masih membantu support untuk digital learningnya di Grab Indonesia, khususnya customer experience. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang komplain nih Grab Food-nya nyampenya kurang kan, nelpon tuh, atau komplain di aplikasi. Nah, teman-teman yang menangani masalah Bapak Ibu itu digital learningnya, beberapa konten itu hasil support dari saya.
Tahun 2021 kemarin, pandemi udah berjalan setahun, saya dan beberapa teman-teman melihat bahwa nasibnya guru-guru, ya dosen juga guru ya sebenarnya, guru-guru terutama guru sekolah gitu ya, mungkin banyak yang tidak tidak cepat untuk beradaptasi dengan kondisi sekarang, semua serba online gitu ya, keterbatasan referensi. Akhirnya saya dan beberapa teman-teman menjalankan sebuah gerakan dengan nama Guru Kreatif ID, gerakan yang mencoba berbagi informasi kepada guru-guru, baik itu secara kompetensi, baik itu secara kompetensi digitalnya atau kompetensi secara strategi pembelajarannya dan lain-lain. Kita mulai dari YouTube sih sekarang. Jadi kita coba buat YouTube dengan format podcast. Kita akan bahas misalkan apa sih aplikasi-aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran daring sehingga siswa nggak bosan gitu. Kita bahas dalam satu topik. Kita pernah bahas juga bagaimana film-film pembelajaran yang bisa dijadikan referensi dan seterusnya. Jadi mencoba sedikit berbagi di tahun 2021 ini dengan membuat sebuah gerakan namanya Guru Kreatif ID. Seperti itu. Nah, saya mulai dulu dari gambar MasterChef. Ya, kenapa saya tampilkan MasterChef ini? Beberapa kali saya menyampaikan sharing soal baik itu tentang desain, baik itu tentang video, baik itu tentang infografis misalkan yang berbau-bau digital, dan berbau-bau seni gitu ya. Sering saya temui dari sisi peserta atau Bapak Ibu yang menjadi pesertanya, kata-katanya seperti ini. Mas, saya nggak bakat nih sama desain. Saya nggak punya bakat seni. Saya udah terlalu berumur untuk belajar hal-hal seperti ini, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, seorang chef, kalau kita tahu ceritanya Chef Juna, ya, Chef Juna ini nggak punya bakat masak, Bapak Ibu. Chef Juna hanya terpaksa karena harus bertahan hidup di Amerika sana kalau nggak salah, dia terpaksa kerja di restoran. Ya. Karena dia terpaksa bekerja di restoran, dia dapat ilmunya, dia bisa mengasah keilmuan itu atau skill yang dia terima di restoran tersebut, sehingga sekarang dia jadi master chef. Jadi terbantahkan bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan seni, ya, ataupun yang ada unsur-unsur artnya gitu ya, itu tidak berbanding lurus dengan yang namanya bakat. Ya. Jadi Bapak Ibu di sini 109 peserta di ruang Zoom ini yang merasa tidak memiliki bakat seni gitu ya. Yang merasa sudah terlalu telat untuk belajar sesuatu yang berhubungan dengan digital dan seni ini gitu ya. Semua tolong dibenamkan dulu mindset itu ya. Karena menurut Bloom semua itu bisa dipelajari Bapak Ibu. Bapak Ibu dosen pasti sangat akrab dengan teorinya Bloom ya. Ternyata semuanya bisa dipelajari. Ya. Hari ini mungkin kita akan sampai di tahap pemahaman dan sedikit penerapan. Ya. Pengetahuan, nanti akan saya sharing pengetahuan dan beberapa pemahaman. Kita akan coba beberapa penerapan. Nanti juga akan ada pengetahuan mungkin dari Bapak Ibu yang sudah mencoba memproduksi sebuah video di UPN gitu ya. Nah, pengetahuan, pemahaman, dan penerapan ini yang dilakukan berulang-ulang sehingga Bapak Ibu bisa menganalisa misalkan, oh ternyata kalau lampu ditaruh di depan mukanya terang banget ya, berarti pas syuting besok ditaruh di sebelah kanan. Nah, ketika sudah mulai sampai tahap evaluasi nih, menyimpulkan dan mengevaluasi sebuah proses, sebuah pengetahuan, insya Allah 1 tahun atau 2 tahun lagi Bapak Ibu sudah bisa mengisi sesi yang sama mungkin untuk dosen-dosen muda atau untuk mahasiswa-mahasiswa baru gitu tentang bagaimana pengembangan media video ini. Jadi tidak ada hubungannya bikin video, bikin desain, bikin infografis dengan bakat. Ya, kita akan coba cari tahu pengetahuannya, kita pahami, kita coba terapkan secara berulang sehingga nanti suatu waktu kita jadi expert di bidang ini atau paling tidak kita paham tentang topik ini. Kita bisa menghasilkan sebuah produk tentang
keilmuan ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita cuma punya waktu 1 hari, walaupun kemarin sempat diskusi di awal-awal kita ketika belum PPKM ya, kita nanti akan ada sesi praktek, mungkin bisa 2 atau 3 hari gitu ya. Biasanya saya bawain sesi ini tuh 3 hari tuh Bapak Ibu, sampai praktek tuh, sampai Bapak Ibu pesertanya tuh nanti megang kamera, kami bawa green screen dari sini gitu, dari tempat kami bawa green screen ke tempat pelatihan, jadi bisa dicoba. Apalagi kalau UPN udah punya studio yang canggih gitu ya, udah bisa pakai studionya. Sebenarnya harapannya kan seperti itu, tapi keadaan tidak memungkinkan kita melakukan itu, tapi show harus tetap berjalan ya. Pengetahuan kita tetap harus diupgrade. Kita coba semaksimal mungkin dengan kondisi saat ini ya. Harapan saya sih pengetahuan dan pemahamannya kita dapat hari ini dan sedikit penerapan sehingga nanti ketika Bapak Ibu mempertajam penerapannya di tempat Bapak Ibu ketika memproduksi video yang targetnya tadi sekitar tanggal 5 Agustus itu membuat Bapak Ibu makin makin tajam kompetensinya di bidang ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tolong dihilangkan bahwa saya tidak punya bakat di dunia ini, saya tidak punya bakat seni, saya tidak punya bakat memproduksi produk digital, saya sudah terlalu berumur untuk mempelajari, tolong dihilangkan dulu karena kita semua sama-sama belajar di sini ya. Bahkan mungkin nanti saya juga dapat pembelajaran dari Bapak Ibu yang telah memproduksi video di UPN seperti itu Bapak Ibu. Nah, ada yang ingin didiskusikan dulu? Kalau nggak saya lanjut. Ini salah satu tantangan yang bikin saya deg-degan kalau online tuh gini nih. Nggak tahu respon langsungnya nih. Mungkin Bapak Ibu dosen juga merasakan ini nih kalau kelas online ya. Kalau misalkan offline tuh enak banget tuh. Bisa muter, bisa ya itulah keterbatasan kita, nggak apa-apa. Oke, saya lanjut dulu sedikit teoritis bahwa media pembelajaran merupakan seperangkat alat bantu atau pelengkap yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan peserta belajar. Nah, kita sepakat dalam hal ini bahwa media itu hanya alat bantu Bapak Ibu ya. Saya orang yang tidak sependapat bahwa media pembelajaran akan menggantikan peran guru dan dosen seperti itu, tidak ya. Bahkan di Guru Kreatif pun kami ada memproduksi media-media pembelajaran yang bisa dimanfaatkan oleh guru gitu ya, berbentuk animasi. Tapi kami set up media tersebut untuk tetap digunakan dengan keberadaan guru gitu ya. Misalkan ada salah satu perusahaan misalkan sekarang ya, perusahaan startup yang menawarkan produk pembelajaran online untuk siswa-siswa yang seolah-olah itu menggantikan guru ya, seolah menggantikan guru gitu ya. Saya termasuk orang yang tidak terlalu sepakat dengan konsep seperti itu karena peran guru tetap harus ada. Walaupun misalkan dalam pembelajaran online misalkan ada 16 kali pertemuan pertama nonton video, mungkin pertemuan ketiga harus ada sesi aktivitas siswa berinteraksi dengan gurunya. Ya, ada konselingnya di situ, ada komunikasi dan sebagainya seperti itu ya. Jadi media hanya alat Bapak Ibu ya. Saya sempat dimusuhin beberapa trainer di tempat saya bekerja sebelumnya karena merasa saya masuk ke perusahaan itu untuk menggantikan peran-peran mereka gitu ya. Merasa terancam nih trainer-trainer di perusahaan ketika saya masuk beranggapan bahwa saya akan menggantikan peran mereka dengan produk-produk digital. Padahal konsepnya salah, bahwa saya membutuhkan mereka sebagai partner untuk mendevelop sebuah media pembelajaran ya. Dan trainer itu harusnya juga beranggapan bahwa media pembelajaran ini akan meningkatkan kualitas pembelajaran dia baik di kelas online maupun offline. Seperti itu harusnya ya. Apa saja manfaat-manfaatnya? Ini kita berbicara manfaat media pembelajaran kalau kondisinya bukan untuk pembelajaran online ya. Maksudnya ada guru, ada media pembelajaran di situ. Meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir. Lapisan kesian siswanya kan harus berhati pun akan slide ini bisa
Kita bahas jenis-jenisnya. Berdasarkan teori yang saya dapat, saya lupa nih referensinya dari mana. Ada beberapa jenis media pembelajaran. Media pembelajaran berbasis manusia, ada gurunya, instruktur, tutor, main peran, kegiatan kelompok. Jadi kalau bikin drama di kelas gitu ya, itu bisa dikategorikan media pembelajaran. Media berbasis cetak yang mungkin sebagian besar dari kita yang ada di ruang Zoom ini mengalami ini, buku paket dulu LKS yang harus kita beli gitu ya. Media berbasis visual, buku alat bantu kerja, bagan, grafik, dan seterusnya. Yang kuning 2 di bawah, media berbasis audiovisual. Ada video, film, program slide, tape, televisi. Lalu ada media berbasis komputer, pembelajaran dengan bantuan komputer. Saya coba tunjukkan beberapa contoh. Ya. Ini adalah video pembelajaran dalam bentuk animasi 2 dimensi. Apakah suara terdengar, Bapak Ibu? Iya, Sudah Pak, terdengar. Ya. John, kamu tahu nggak si Bejo kemarin kecelakaan? iya tahu Mat. Orang aku yang ditelepon sama si Bejo abis kejadian itu. Iya John, katanya gara-gara remblong jadi si Bejo nggak bisa berhentiin truknya. Itu Pak Bejo yang kecelakaan di tol kemarin ya, Pak? Loh, kok tahu Pak? Iya, Pak. Kenalkan, saya Adit dari Hino. Kecelakaan yang dialami Pak Bejo kemarin bukan karena remnya blong, tapi karena prosedur pengereman yang salah. Berarti remnya nggak blong ya Mas? Tidak, Pak. Tapi cara pengeremannya yang tidak tepat. Nah, Bapak-bapak ini tahu tidak sebenarnya prosedur pengereman kendaraan Hino yang sesuai standar? Ya, rema tinggal. Ya, Bapak Ibu, tadi sempat disinggung soal konten yang ada di dalam sebuah video pembelajaran. Kita harus, tadi saya bilang sempat singgung bahwa kunci sebuah video pembelajaran ada di storyboard-nya, Bapak Ibu ya, ada di storyboard-nya. Kenapa? Karena di storyboard lah yang akan menjadi acuan kita ketika memproduksi sebuah video pembelajaran, baik animasi ataupun video real gitu ya, Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Ketika videonya berbentuk animasi misalkan. Video ini sasarannya adalah driver. Ya, sasarannya adalah driver dari Hino. Ya, driver. Nah, ketika membuat storyboard-nya, yang kita berpikir adalah oke, driver ya. Driver ini latar belakangnya seperti apa? Latar belakang seperti apa? Kebiasaan yang dia lakukan seperti apa? Sama seperti Bapak Ibu menganalisa peserta didik seperti itu ya. Nah, itulah kenapa kita setup-nya ada warung-warung di sini. Ada mbak-mbaknya ya. Mbak-mbak ada kaleng kerupuk. Ada mangkok ayamnya. Karena menurut kami itulah yang akrab dengan driver-driver ini. Jadi ketika dia pertama kali melihat video ini, mereka akan merasa engage gitu ya. Wah, ada lagi nongkrong, mungkin kurang gelas kopi aja sini sama rokok Samsu kali ya gitu ya. Jadi kita coba set up scene-nya yang memang dekat dengan keseharian sasarannya seperti itu. Dan ini ada di storyboard, nggak bisa dieksplor ketika produksi. Injak aja, Mas. Tidak begitu, Pak. Ada tahapan dan prosedur pengereman yang seharusnya Bapak ketahui ketika berkendara dengan Hino. Nah, gimana tuh Pak? Baik, pertama saya mau bertanya, ada berapa jenis rem di kendaraan Hino? Nah, balik lagi. Ketika video pembelajaran, acuan kita adalah tujuan pembelajaran Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai lupa bahwa kita akan mendevelop sebuah video pembelajaran. Jangan explore urutan ceritanya, jangan dieksplor seingat kita. Kita harus mengacu pada tujuan pembelajaran seperti ini. Di part ini tujuan pembelajarannya adalah peserta mampu menyebutkan jenis-jenis rem pada kendaraan Hino. Seperti itu Bapak Ibu. Maka skrip yang muncul di videonya adalah karena ini drama sifatnya, Bapak-bapak tahu nggak ada berapa jenis rem pada kendaraan Hino?
karena tujuan pembelajarannya itu. Ya, ketika tujuan pembelajarannya kalau taksonomi Bloomnya bisa membedakan, nah nanti ada tambahan lagi setelah ini. Nah, setiap rem ini bedanya seperti ini, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu ketika membuat sebuah katakanlah storyboardnya nanti tetap harus berpegang pada nggak tahu di UPN namanya apa, mungkin RPP gitu ya atau silabusnya. Jadi tetap mengacu pada itu. Jadi scene by scene yang Bapak Ibu develop itu relate sama tujuan pembelajaran mata kuliah itu sendiri. Rem kaki, rem tangan, sama rem hidrolik, Pak. Sistem rem pada kendaraan Hino terdiri dari 3 jenis, yaitu rem utama atau service brake berupa rem hidrolis, rem... Karena video pembelajaran tadi juga sempat disinggung bahwa videonya jangan cuma orang di syuting, tapi masukin teks-teksnya. Nah, teks-teks ini akan lebih mudah kita bekerja ketika teks-teks ini atau visual-visual yang akan masuk di sebuah video ini kita cantumkan di storyboardnya Bapak Ibu. Ya, balik lagi ke storyboard. Maka nanti ada praktek membuat storyboard karena storyboard itu kuncinya tuh. Ya, storyboard adalah kunci. Ya, tagline-nya seperti itu. Rem pneumatis dan rem kombinasi. Rem parkir yang terdiri dari center brake dan wheel brake, serta rem tambahan berupa exhaust brake dan retarder. Nah, ini juga untuk menghindari jangan sampai visual yang kita masukkan atau kita insert ke video yang akan kita produksi itu plek-plekan slide materi kelas kita Bapak Ibu. Ya. Jangan sampai itu untuk menghindari karena bahasa slide dengan bahasa video harusnya berbeda nih. Ya, ketika kita menjelaskan sesuatu kalau bisa visualnya itu sudah yang kita ramu atau kita peringkas sedemikian mungkin gitu ya sehingga to the point gitu. Kalau di sini ngomongin sistem rem aja, ya udah itu aja, nggak perlu ada narasi-narasi lain atau teks-teks lain seperti itu Bapak Ibu. Dan ini harus dicantumkan di yang namanya storyboard. Apa itu, Pak? Oke, kita bahas satu persatu ya. Saya percepat. Untuk mengatur di Hino, contoh modal rem, bagaimana bikin exhaust brake, pengereman atau sepertiga langkah. Seperti ini. Kenapa video ini dibuat animasi Bapak Ibu? Pertimbangannya adalah kalau kita harus syuting truk ngerem, truk kecelakaan gitu ya, truk di turunan, nah itu effortnya akan sangat besar Bapak Ibu. Ya, biayanya besar, tenaga, waktu dan lainnya besar, makanya diputuskan dikembangkan secara animasi. Ya, kalau misalkan materinya terlalu abstrak, susah kalau harus kita ambil gambar secara langsung, kita bisa pakai teknik yang namanya animasi. Ya, animasi harus buat atau bisa ambil, kita bisa cari, kita bisa combine, kita bisa buat sendiri, atau kita susun foto-foto aja juga bisa sebenarnya, tergantung ilustrasi yang kita butuhkan nantinya. Oke. Ada pertanyaan untuk animasi 2 dimensi ini Bapak Ibu? Kalau tidak, Mas Angga. Silakan Bu. Mas Angga, saya Maria nih, Dokter Silakan, Maria. Bu Saya Maria. mau nanya, kalau gambar-gambar animasi ini bikin sendiri toh? Untuk kasus tadi bikin sendiri Bu. Ya, kalau kami disuruh sampai ke situ ribet juga ya, belajar dari awal nih. Ya. Oke, makasih. Untuk animasi memang kalau untuk yang kita praktek hari ini tidak ke arah yang animasi ya Bapak Ibu, tapi ini ada referensi saja dan nanti di akhir akan saya coba perkenalkan dengan tools ya Bapak Ibu. Sekarang udah eranya tools Bapak Ibu. Banyak cara untuk kita membuat sebuah konten tanpa kita harus belajar itu dari nol. Artinya kita memanfaatkan tools-tools yang ada dan itu banyak sekali di internet sana, di dunia maya sana. Nanti akan saya perkenalkan salah satu tools yang bisa kita manfaatkan untuk membuat animasi seperti ini misalkan. Saya play dulu. Analisis kredit adalah suatu proses yang dilakukan untuk menilai kelayakan calon debitur yang sedang mengajukan pembiayaan ke pihak pemberi kredit. Analisis dilakukan dengan menerapkan prinsip 5C plus 1P yang bertujuan untuk meminimalisir risiko gagal bayar dari calon debitur sehingga bisa menghasilkan profit yang maksimal. Karakter. Karakter adalah sifat dan sikap calon debitur terutama ketika berhubungan dalam pengajuan. Ya, nah kalau tadi kan video animasi 2 dimensi yang cara penyampaian drama gitu Bapak Ibu ya.
Nah, kalau ini namanya kita biasa sebut explainer video, Bapak Ibu. Explainer video itu adalah video kita menyampaikan sebuah informasi seolah kita lagi meng-explain atau menceritakan informasi itu kepada audiens yang menonton video kita. Explainer video apakah harus animasi full seperti ini? Enggak, bisa dengan kita menyusun gambar-gambar. Pernah lihat videonya Pak Mardigu, Bapak Ibu? Nah, itu Kenapa? juga, ya itu salah satu bentuk explainer video yang buat saya sangat sederhana tapi sangat informatif gitu Bapak Ibu ya. Pak Mardigu cuma menyusun gambar-gambar di background-nya, dikasih tulisan. Sesimpel itu sebenarnya orang bisa belajar Bapak Ibu. Ya, itu namanya explainer video. Tapi Pak Angga Kalau mau ini memang bentuk tanya, Pak. animasi dan nanti saya akan coba share, walaupun kita tidak akan praktek secara dalam, tapi akan saya share tools-nya. Bapak Ibu bisa coba nanti, saya akan demokan sedikit, nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri di rumah, bagaimana membuat explainer video yang semi-semi animasi lah, yang semi-semi animasi kayak gini dengan instan ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal tarik-tarik orangnya, tinggal kasih teks, tinggal kasih suara seperti itu. Itu nanti ada tools-nya. Ini kita coba lihat dulu jenis-jenis dari video pembelajaran seperti apa aja sebenarnya. Dimensi Bapak Ibu. Kalau tadi 2 dimensi, ini 3 dimensi. Masih ingatkah saudara bunyi kata-kata rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar kita? Nah, dengan 3 dimensi ini sebuah informasi yang mungkin terlalu sulit untuk kita syuting gitu ya. Misalnya kita harus syuting Bung Karno lagi ketika merumuskan proklamasi kan agak susah, nyari talent yang mirip, dibikin bajunya yang sama. Seperti itu misalkan kita bisa buatkan dengan animasi, kita bisa buatkan tokoh-tokohnya dari ulang yang berbentuk ilustrasi 3 dimensi seperti itu Bapak Ibu ya. Kita kembali ke materi. Kembali ke materi yang tadi. Ya. Oke. Nah, yang akan kita perdalam hari ini adalah video pembelajaran yang bentuknya seperti ini, Bapak Ibu ya. Video pembelajaran di mana ada satu orang presenter atau tutor atau pengajar yang kita rekam, kita shoot, menyampaikan sebuah informasi pembelajaran. Contoh yang pernah kami buat seperti ini. Hal yang pertama kita akan bahas adalah tujuan dari servis DNA. Apa sih tujuan dari servis DNA? Servis DNA ini bertujuan untuk membedakan kita dengan kompetitor. Karena dengan berbeda ini, kita akan bisa memenangkan persaingan. Dan hanya servis DNA inilah yang akan membedakan kita. Produk yang kita jual kurang lebih itu sama dengan apa yang dijual oleh kompetitor. Display yang kita pajang di toko itu kurang lebih sama seperti display yang mereka pajang di toko mereka. Lalu harga yang kita tetapkan kurang lebih relatif sama. Jadi hanya servis inilah yang akan membuat kita berbeda dan sulit untuk tiru oleh kompetitor. Oke, jadi kita akan coba bedah, kita akan coba sharing hari ini bagaimana mengembangkan sebuah video pembelajaran dengan model tutorial seperti ini dengan sederhana. Apa aja alat-alatnya, apa aja yang harus kita persiapkan di praproduksi, apa aja yang harus kita persiapkan di produksi, dan apa saja yang harus kita lakukan di pasca produksi. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Sepakat Bapak Ibu? Video seperti ini yang akan kita kembangkan adalah nah, video pembelajaran seperti tadi atau yang akan kita bedah hari ini itu format yang namanya lecturing, Bapak Ibu ya. Jadi ada presenternya, ada host ya atau tutor atau pengajar yang menyampaikan materi yang kita shoot. Masalahnya adalah bagaimana shootnya, bagaimana editingnya, bagaimana kita membuat sebuah konsep lecturing video ini yang tidak monoton tadi bahasanya, tidak membosankan, ada variasinya, paling tidak seperti tadi lah, ada teks-teksnya, ada insert gambarnya, seperti itu. Nah, ini ada contoh-contoh dari masing-masing
jenis video tadi, tapi saya skip aja biar kita bisa langsung ke inti materinya, ya. Karena kita hanya membahas tentang video lecturing saja. Nanti sisanya bisa dipelajari dari slide yang nanti akan dibagikan di akhir sesi. Nah, dalam mengembangkan sebuah video pembelajaran, terutama yang lecturing tadi, kita mengarahkan ke lecturing tadi, Bapak Ibu ya. Kita harus melalui 3 tahapan paling tidak, gitu ya. Praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Kita bagi 3 agar produksi kita bisa lebih efisien, ya, bisa lebih memperoleh hasil yang lebih maksimal seperti itu. Nah, tujuan praproduksi adalah mempersiapkan segala sesuatunya agar proses produksi dapat berjalan sesuai konsep dan menghasilkan suatu karya digital sesuai dengan harapan kita. Produksi dimulai dari merekam video, skrip, konsep yang sudah dirancang, kemudian proses rekaman baik visual maupun audio dilakukan dan seluruh elemen bekerjasama dalam proses produksi. Ya, kalau tadi sempat disampaikan bahwa bisa jadi satu video akan diproduksi oleh beberapa dosen yang memegang mata kuliah yang sama gitu ya. Jadi lebih enak tuh ada timnya. Kalau sendirian agak repot juga tuh Bapak Ibu. Pasca produksi proses pengolahan hasil produksi, ya editing lah bahasanya, editing dan menggabungkan semua elemen sehingga menjadi satu kesatuan video yang menarik. Sebelum kita masuk ke praproduksi, ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu? Lanjut dulu mungkin ya. Langsung aja Bapak Ibu masih melihat dan memikir karena berpikir gimana bikinnya seperti itu. Dipikir cuma video aja. Kita coba aja Pak ya. Makasih Mas Angga. Siap Bu. Ya. Buat Bapak Ibu kalau di tengah-tengah ada yang ingin langsung didiskusikan, langsung aja Bapak Ibu ya. Tinggal nyalakan mikrofonnya, langsung dipotong aja nggak apa-apa. Nah, kita masuk ke tahap praproduksi Bapak Ibu. Praproduksi ini yang paling penting adalah kita mencari ide tentang video yang akan kita buat. Bukan ide materinya. Ide materi Bapak Ibu pasti sudah hatam lah. Udah jago-jago semua tentang materi yang Bapak Ibu kuasai. Tapi ide bagaimana video itu akan kita buat. Ya Bapak Ibu. Karena karya seni itu menurut saya nggak ada yang original tuh Bapak Ibu. Ya. Menurut saya karya seni itu pasti terinfluence atau terpengaruh oleh karya seni sebelumnya. Oke, misalkan seperti tadi Bapak Ibu melihat video tentang Hino yang safety drive gitu. Itu saya dan tim pernah nonton video yang mungkin materinya berbeda tapi cara penyampaian seperti itu. Atau video yang trans retail tadi. Video trans retail tadi, editingnya bisa seperti itu karena saya dan tim sempat mencari referensi dan dapat yang gaya editingnya seperti itu. Sehingga kami memiliki ide bahwa oke, untuk trans retail kita bikin videonya seperti video ini. Ya, pencarian ide inilah yang paling penting di proses praproduksi Bapak Ibu terkait dengan referensi. Ya, maka saran saya adalah perbanyak referensi di sini Bapak Ibu. Ya, perbanyak referensi, banyakin kita cari-cari tuh di YouTube karena kan kita mau naruh video kita di YouTube nih. Sudah seharusnya bahwa kita semua juga akrab dengan YouTube. Kita cari, kita explore, kita oprek tuh YouTube. Video pembelajaran atau cari yang luar negeri misalkan learning video, tutorial video dan segala macamnya untuk kita dapat referensi seperti apa sih orang-orang yang mungkin lebih berpengalaman dari kita membuat sebuah video pembelajaran. Ya, Bapak Ibu. Nah, contoh. Ini kita langsung ke contoh yang konkret untuk video yang akan kita buat. Ya. Ini ada video dari Indonesia X. Ada yang tahu Bapak Ibu Indonesia X? Belum? Kalau belum nanti setelah pernah dengar betul. Setelah sesi kita mungkin bisa dieksplor karena di Indonesia X banyak sekali video-video pembelajaran yang menurut saya akan sangat sesuai dengan apa yang akan Bapak Ibu kembangkan setelah ini. Jadi bisa jadi referensi, bisa jadi contekan, langsung aja dibahas contekan misalkan. Kalau bahasa referensi terlalu ini gitu ya, bahasa kita cari contekan aja, nggak apa-apa. Saya coba tayangkan satu. Nah, opening
Di sini ada openingnya nih, ada opening logonya. Ini mungkin sebenarnya di pasca produksi kita bahas, tapi akan ada baiknya ketika opening ini nanti kita standarkan. Mungkin nanti nggak tahu di tim e-learning atau di LP3M yang coba mendevelop ini. Jadi semua dosen nanti kalau menurut saya akan lebih bagus kalau openingnya sama semua. Jadi nggak explore di secara opening. Jadi jadi standarnya UPN seperti yang dilakukan Indonesia X ini. Jadi standar openingnya akan sama semua. Walaupun isi videonya akan berbeda-beda. Sebagaimana kita tahu, Indonesia negara besar, penduduknya besar, pulaunya puluhan ribu, yang terbentang. Oke, di video ini kita coba bongkar ya Bapak Ibu ya. Kita bongkar, kita mencari ide nih sekarang prosesnya. Kita mencari ide dan semoga ide ini bisa membuka wawasan Bapak Ibu. Udah kebayang nih nanti, oh video yang saya buat mau nyontek ini bagian presentingnya seperti itu. Saya lanjut dari barat sampai timur. Bonus demografi sangat besar sekali. Namun dinamika ini tidak lepas dari beban yang luar biasa. Ada ilustrasi di sebelahnya Bapak Ibu, ada ilustrasi yang ditampilkan, ada gambar-gambar icon yang diemban baik pemerintah maupun masyarakat. Para peserta Indonesia di Zoom ya, kita bisa lihat Bapak Ibu di sini dari dari posisi ini tidak agak jauh biasa yang diemban baik lalu kameranya berubah masyarakat. Para peserta jadi zoom ya, itu bisa jadi referensi. Kenapa di zoom? Kalau saya dan teman-teman biasa ngakalin hal ini Bapak Ibu, karena kan kita mungkin nggak semua terbiasa untuk presenting di depan kamera ya, walaupun Bapak Ibu sudah jam terbang ngajarnya sudah bertahun-tahun gitu atau mungkin puluhan tahun. Ketika di depan kamera kan rasanya beda nih. Kadang juga terbata-bata, kalaupun harus baca skrip agak kurang enak kalau terlihat seperti orang membaca. Nah, itu bisa kita akali dengan memotong-motong per kalimat agar smooth. Jadi ketika kalimatnya udah dipotong, kita ambil syuting bagian lain. Nah, itu nanti pas editing di zoom. Jadi biar videonya tetap tidak terlihat jumping seperti itu Bapak Ibu. Maupun masyarakat. Salah satu trik yang bisa kita para pakai. Peserta Indonesia X yang berbahagia, Indonesia X akan memfasilitasi, akan memediasi session demi session dari kuliah saya. Satu kuliah pertama adalah konsep sehat. Nah, ini tadi yang disampaikan Bapak Wakil Rektor. Di awal sampein dulu isinya, jualan. Bahasa tanda kutipnya jualan dulu. Apa aja isinya? Di video Indonesia X ini yang ditampilkan dengan ilustrasi di bagian kanan layar. Memperkuat human capital. Yang kedua, konsep sakit. Hendaknya dihindari status sakit yang saya maksud tadi mencari ide seperti apa? Artinya ketika misalkan Bapak Ibu punya bayangan, wah, saya bikin videonya kayak gini deh. Syuting di studio ataupun bukan di studio tapi di ruangan dengan tembok polos seperti Bapak ini, ya. Terus nanti di sebelah kanan saya akan taruh tulisan-tulisan. Itu ide tuh Bapak Ibu. Itu ide besar, itu konsep. Ketika misalkan udah dapat ide atau konsep seperti itu nanti turunannya artinya ketika Bapak Ibu syuting, Bapak Ibu akan mempertimbangkan bahwa syutingnya nggak di tengah-tengah, tapi syutingnya akan lebih berat ke arah kiri karena menyiapkan space di sebelah kanan untuk teks. Seperti itu. Itu yang tadi saya maksud mencari ide, mencari konsep besar. Boleh kita nyontek idenya Bapak Ibu. Boleh kita cari referensi, boleh kita tiru, amati, modifikasi ya. Kalau nggak salah teori klasiknya seperti itu. Kita lihat, kita tiru, kita amati, kita modifikasi untuk video kita. Dihadapi oleh masing-masing. Apakah harus ini animasi? Mungkin untuk level kita sekarang nggak usah dulu, nggak apa-apa. Tapi kita cari aja icon-icon yang relevan gitu. Nggak harus yang animasi seperti ini. Bagaimana mencari icon untuk kita taruh di video kita? Nanti saya kasih source-nya yang gratis. Masyarakat. Ketika yang ketiga pasca produksi adalah 6 domain kompetensi dokter dalam rangka menjawab permasalahan kesehatan. Nah, di sini dia masih jualan isi konten video dia secara keseluruhan apa aja. Yang terakhir adalah mencetak pendidikan kedokteran di masyarakat ekonomi. Nah,
Bapak Ibu bisa lihat tadi perpindahan kamera itu juga bisa menjadi salah satu solusi biar video kita tidak jadi membosankan. Ya, kalau misalkan biasanya ya, saya nggak bilang banyak, tapi biasanya ketika kita baru awal-awal bikin video gitu, ya manteng aja tuh kameranya di situ-situ aja. Kita tidak explore di zoom, atau misalkan kita mau pakai 2 kamera, satu dari depan, satu dari samping, seperti gaya-gayanya Net TV misalkan seperti itu. Nah, perpindahan kamera dalam durasi yang tidak terlalu lama itu juga akan membantu video kita jadi tidak membosankan. Ya nggak perlu teknik tinggi-tinggi, cukup dengan misalkan seperti Bapak ini ya, ada yang mencetak middle shoot, kedokteran nanti di produksi kita bahas jenis-jenis masyarakat ekonomi Asia. Ada yang zoom, ya. Perpindahan ini yang tadi kalau nggak lebih dari 30 detik sih kayaknya dia udah ganti kamera, itu salah satu solusi yang bisa kita gunakan biar video pembelajaran kita nggak membosankan. Apalagi video pembelajaran yang kita buat akan dominan dengan wajah kita sebagai presenternya. Indonesia X yang berbahagia, ingat, human capital menjadi permasalahan kita semuanya. Kesehatan sama. Oke, saya lanjut lagi ke contoh berikutnya. Referensi berikutnya yang bisa kita contek masih dari Indonesia X tapi Pak dengan Angga, style. ada yang bertanya Pak Angga. Oh silakan di chat ada ya. Yang bertanya itu ya ini maksud jumping itu apa? Oke, terima kasih. Jumping tuh gini Bu, misal syuting di meja, Bapak Ibu ngambil setup syuting di meja dosen misalkan ya, meja kamera dari depan agak nyerong misal. Bapak Ibu syuting di pembukaan. Selamat siang mahasiswa yang berbahagia, bertemu lagi dengan saya di mata kuliah ekonomi kreatif misalnya. Ketika shoot itu di depan Bapak Ibu di meja tuh ada tumbler atau gelas minuman misalkan. Ya, ada gelas minuman. Nah, terus cut karena salah dan lain-lain, Bapak Ibu minum, gelasnya dipinggirin. Shoot lagi yang berikutnya gelasnya hilang. Nah, itu kategori jumping. Itu kategori jumping tuh. Atau jumping yang minor, kalau menurut saya itu termasuk jumping, tapi banyak orang yang menganggap itu bukan jumping. Misalkan gini, Bapak Ibu udah shoot nih dengan kamera yang misalkan middle shoot ya, posisi kamera saya sekarang nih. Terus salah, kan dipotong tuh Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu masukkan syuting lagi yang berikutnya, yang benernya nih, terus digabungin. Nah ketika gabungnya itu tuh akhirnya kan nggak smooth, posisi kameranya sama, tapi potongannya nggak halus. Tapi kalau kameranya di zoom, itu kan jadi nggak kelihatan bahwa itu ada pergantian footage, pergantian video di situ. Nanti ada contohnya. Kalau yang saya ceritakan barusan, nanti ada contohnya. Saya akan tampilkan contohnya. Tapi kalau jumping yang secara mayor, jumping yang besar adalah terlihat sekali perbedaan antara satu footage itu potongan video, Bapak Ibu, footage atau video yang satu dengan video setelahnya. Ya, yang paling parah ya kalau misalkan syutingnya udah beda hari itu beda warna tuh. Atau misalkan beda baju itu udah lebih parah lagi tuh. Atau satu pakai jam tangan, satu enggak karena lupa nih. Itu bisa jadi kategori jumping yang mayor ya. Tapi kalau jumping yang minor buat saya kalau dihindari ketika satu potongan video atau satu footage dengan footage yang lainnya transisinya nggak ada, jadi patah tapi kelihatan banget patahnya. Nanti ada di contoh berikutnya, Pak. Biasa jelaskan lebih detail di contoh berikutnya. Kita lihat contekan, semoga menjawab Bu Yuni ya. Nanti kita bahas lebih lanjut Nah, ini referensi berikutnya masih dari Indonesia X dengan gaya yang berbeda. Kalau tadi dengan gaya studio atau latar belakang yang putih polos gitu ya, teksnya di samping. Nah, kalau yang ini beda gayanya. Hai Indonesian, saya Rati Ibrahim, seorang psikolog klinis, CEO dan founder Personal Growth. Personal Growth adalah sebuah perusahaan layanan psikologi dengan 3 pilar layanan utama, yaitu konseling. Oke, kita coba bedah idenya Bapak Ibu ya. Ibu Ratih ini mengambil latar yang bukan polos. Ya, jadi tidak bergantung kepada green screen atau layar hijau atau
background polos yang nanti akan kita tambahkan tulisan-tulisan. Dia memakai konsep ruangan biasa aja, ruangan. Dia taruh teksnya di mana? Dia akan taruh teksnya di depan. Menimpa di depan video. Dan dia tambahkan juga insert seperti ini. Insert seperti ini bagaimana buatnya? Bapak Ibu bisa manfaatkan PowerPoint sebenarnya ya. PowerPoint sudah ada animasinya, bisa diekspor jadi video. Nggak perlu pakai skill-skill tinggi. Untuk layanan psikologi klinis, saya dibantu oleh para kolega saya. Ada footage-footage tambahan, sertifikat atau apapun yang berhubungan. Kemarin saya juga lihat contoh UPN sudah menampilkan video-video stok yang dimiliki, misalkan profil, ada yang dari drone dan lain-lain. Nah, itu termasuk insert-insert yang bisa membuat video jadi nggak terlalu flat ya. Dalam pemberdayaan bangsa. Nah, kalau yang video sebelumnya teksnya ada di samping di area polos. Tapi kalau video Bu Ratih ini teksnya ada di depan. Ya, teks penyamai ada di depan, bahkan menutupi Bu Ratihnya sendiri. Edukasi dan kesehatan mental. Misi kami adalah di video ini menggunakan 2 kamera, Bapak Ibu. Ya, ada kamera dari depan yang mengambil Bu Ratih secara utuh, middle shoot, ada kamera dari samping yang mengambil close up. Ya, ada close up dari samping. Ini termasuk konsep, termasuk ide yang bisa kita tiru. Kita mau pakai dari depan, kita bisa variasikan dari samping. Sebagai insertnya. Yang berkualitas bagi individu. Teksnya ditaruh di depan semua. Dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang sehat, cerdas, dan unggul. Ada insert video yang bahwa orang muda adalah agen perubahan sederhana, dan pemimpin masa depan bangsa. Nah, ide lagi, ini kita mencari ide, kembali lagi kita mencari ide bahwa teks itu nggak harus ketika tetap ada kita sebagai presenter ya, kita bisa tampilkan teks full dengan gambar-gambar ilustrasi seperti ini. Balik lagi, bikinnya gimana? Kita bisa bikin pakai PowerPoint, ya. Nggak perlu, misalkan ini dianimasikan, ya ini dianimasikan nih teksnya. Nggak perlu dianimasikan dulu, nggak apa-apa. Yang penting ada insert teks seperti ini. Kita bikin aja pakai PowerPoint. Kita ekspor jadi JPEG, misalkan nanti JPEG-nya dimasukin ketika kita editing. Masa depan bangsa. Selama 3 minggu ke depan, saya akan membawakan MOOC PG 101 dengan tema orang muda dan jualannya tadi. Ya, apa yang mau disampaikan di video ini ditampilkan. Kalau tadi dia memvariasikan lagi ya. Kalau tadi kameranya agak jauh, sekarang agak dekat, agak close up lagi ke Bu Ratihnya. Mungkin pesannya adalah biar lebih tegas bahwa topik ini memang akan saya bawakan. Kalau dari jauh kan kesannya agak nanggung gitu ya, nggak kuat gitu ya kesan yang diberikan. Tapi di sini diperkuat oleh editingnya, di zoom Bu Ratihnya untuk menyampaikan poin materi utamanya. Ini sesuai dengan kampanye yang diusung oleh Nah, kalau tadi kan segini nih arah kameranya agak jauh. WHO dalam peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia tahun 2018. Mengapa materi ini penting untuk dipelajari? Ada 2 referensi, ada 2 ide, satu dengan latar belakang kosong, satu dengan latar belakang ruangan biasa yang mungkin banyak setting-setting tempat ini di UPN atau di rumah Bapak Ibu bisa diambil spotnya. Lalu ada referensi berikutnya. Hai Indonesia, saya Ratih Ibrahim. Ya, ini yang lebih kalau tadi mungkin di-develop oleh institusi, kalau ini pribadi nih. Hai teman-teman semua, jumpa lagi bersama dengan aku Irene Lipasik dan masih di channel Hai Iren. Di video kali ini aku mau berbagi tips buat teman-teman semua tentang cara melatih artikulasi dan intonasi untuk keperluan public speaking. Tonton sampai habis ya. Selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel ini. Perkenalkan, aku Irene Lipasik, dan channel Hai Iren ini akan lebih banyak membahas seputar dunia public speaking dan motivasi pengembangan diri. Jadi kalau kamu suka dan merasa channel ini bermanfaat. Nah, terlihat kalau di sini dia ngambil latar rumah, latar dinding yang sederhana sekali. Kayaknya memang di setup untuk kebutuhan konten YouTube-nya. Dan di sini dia pakai teknik yang sama dengan yang Bapak-bapak Indonesia X tadi. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Dan motivasi pengembangan diri.
Jadi kalau kamu ada perpindahan kamera, itu sebenarnya dia ngambil tag yang berbeda tuh Bapak Ibu. Ketika ada pergantian footage atau pergantian dari satu video yang kita sudah ambil ke video yang lainnya, usahakan ada perubahan perubahan komposisi gambar. Kalau komposisinya masih seperti tadi, itu akan kelihatan patah. Channel Hai Iren ini akan lebih banyak membahas seputar dunia public speaking dan motivasi pengembangan diri. Udah pinter. Jadi kalau kamu suka dan merasa channel ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah ini. Nah, teman-teman, beberapa ada yang menanyakan tentang bagaimana sih Kak cara melatih artikulasi dan intonasi. Atau apa sih pentingnya? Mas bro, mbak bro, dek bro, sangat di intonasi. Ya, di sini kita bisa lihat di samping dia ngerekam audionya pakai HP-nya. Nanti kita bahas juga tentang alat-alat. Hai teman-teman semua, jumpa lagi. Satu referensi lagi, nyontek lagi ide. Apakah kita perlu menambahkan ilustrasi yang berbentuk infografis, misalkan seperti ini? Mereka nanti kalau ditanya, wah kalau animasi agak berat dong, Mas bikinnya. Sebenarnya kita bisa buat gaya-gaya gini dengan PowerPoint. Balik lagi Bapak Ibu, kita bisa buat ini dengan PowerPoint. Tinggal nama-namain teks, gambar-gambar bisa kita cari. Nanti saya coba kasih referensi source-nya. Tapi saya tampilkan aja untuk referensi lagi. Jangan-jangan ada bagian-bagian materi Bapak Ibu yang perlu disampaikan dengan infografis atau visualisasi seperti ini. Boleh nggak ngambil dari slide materi aja? Boleh, tapi paling tidak slide materinya bukan yang slide materi yang full text gitu, yang lebih diringkas saja gitu. Ini kalau dibikin pakai PowerPoint sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Yang masukin teks, gambar-gambar bisa kita cari. Tapi memang untuk saya juga beberapa kali sering menyampaikan materi tentang bagaimana mengeksplor PowerPoint untuk menjadi sebuah infografis. Memang itu satu buah kompetensi yang berbeda gitu, satu kompetensi khusus sendiri. Tapi setidaknya Bapak Ibu ada referensi lah untuk video terkait infografis ini. Nah, saya kembali lagi ke materi. Tadi kita sudah mencari ide tuh. Kita sudah cari contekan. Ada beberapa contekan yang tadi saya tampilkan. Bapak Ibu bisa mencari contekan lain di YouTube, sana banyak banget. Ya tinggal cari yang kira wah dapat nih ide, dapat nih kliknya. Nah, setelah Bapak Ibu dapat ide konsepnya, Bapak Ibu udah dapat idenya. Oh, saya mau bikin video kayak Bu Ratih nih. Saya mau shoot di ruangan dosen, saya duduk aja di sofa, nanti ada kamera satu di depan, satu aja nggak usah pakai dua kamera deh, saya duduk kamera dari depan, nanti saya ngomongnya agak nyerong, agak berat ke sebelah kiri karena di sebelah kanan mau ada tulisan-tulisan. Nah itu konsep tuh Bapak Ibu. Ya, ditulis. Nah, kalau kita mau buat sebuah video, menulisnya harus kita standarkan. Ya, harus kita standarkan dalam bentuk yang namanya storyboard. Oke, dalam bentuk yang namanya storyboard Bapak Ibu. Nah, kenapa harus kita buat storyboardnya? Baliknya tadi, inti atau kunci dari sebuah video pembelajaran yang proper adalah storyboard yang matang. Kita sudah tahu apa yang akan kita buat. Mulai dari idenya tadi, sampai nanti kita turunkan menjadi kita mau ngomong apa. Walaupun Bapak Ibu, saya percaya sekali bahwa sudah menguasai semua konten yang Bapak Ibu ampu gitu ya. Nggak usah ditulis lah, orang saya udah bisa kok ngejelasin cara kerja obat misalkan, saya udah tahu kok bagaimana prinsip-prinsip bela negara gitu, gampang lah, nggak usah ditulis. Tapi tetap harus ditulis Bapak Ibu sebagai acuan kita ketika kita nanti syuting, karena bisa jadi ketika syuting nanti Bapak Ibu butuh skrip atau contekan atau naskah yang di print out atau yang dalam bentuk slide yang ditampilkan di depan Bapak Ibu untuk jadi acuan dibaca gitu ya. Walaupun nanti Bapak Ibu ya ketika syuting nggak ngomong plek-plekan seperti naskah, tapi setidaknya ada ininya, ada batasan-batasannya, sudah ada acuannya mau ngomong apa seperti itu ya. Nah,
Format storyboard ini beda-beda Bapak Ibu ya. Format storyboard ini banyak sekali dan tidak ada aturan bakunya seperti apa ya. Yang paling sederhana adalah storyboard seperti ini. Ada nomor scene-nya, ada tampilan visualnya seperti apa, lalu ada audionya seperti apa yang mau kita tampilkan ya. Nah, saya sudah buatkan template-nya untuk Bapak Ibu UPN, bisa dipakai. Sebentar, saya coba share. Saya coba share dulu. Nah. Ya, saya sudah siapkan template storyboard untuk Bapak Ibu. Ini template storyboard seperti yang biasa kami gunakan. Ya, betul seperti yang biasa kami gunakan, tapi sudah saya modifikasi, nggak ada logo-logo kami lagi. Jadi di sini bisa ditambahkan nama judul videonya. Kalau ada subjudul boleh. Instructional design itu adalah kalau bahasanya film tuh penulis skenarionya. Ya, ada versi berapa, tanggal rilisnya atau dan dosen pengampunya siapa atau orang yang jadi validasi secara materinya. Kalau memang itu Bapak Ibu sendiri ya tulis sendiri, nama sendiri aja di sini. Nah, ini storyboard yang menurut kami paling simple yang bisa kita terapkan. Jadi cuman ada tampilan visual, audio, dan di bawah ada notes. Ya, misal kita mau buat tadi scene opening di depan sebuah ruangan gitu ya. Audionya seperti apa? Misalkan kita sepakati, kalau misalkan UPN mau menyepakati jargon pembukanya, misalkan Hi learners atau Hai sahabat UPN atau apapun lah gitu ya. Itu bisa disepakati, misalkan sini Hai learners misalkan. Ini bisa disepakati oleh internal ya. Selamat datang misalkan. Atau nanti bisa kita tergantung sepakatannya apakah video kita dengan bahasa baku atau dengan bahasa semi formal atau dengan bahasa yang lebih santai gitu. Itu tinggal disepakati. Selamat datang di video pembelajaran dan seterusnya ya, tinggal diisi di sini. Nah, visual kita harus isi apa? Visual bisa kita isi misalkan shoot presenter dengan latar belakang ruang dosen farmasi misalkan ya. Cukup teks begitu. Kalau kurang gimana? Kalau misalkan mau ditambahkan penjelasan lagi, tadi dapat ide sama seperti misalkan Bu Ratih atau bapak-bapak yang Indonesia X tadi ya, mau ditaruh gambar boleh, taruh aja gambar di sini. Ya cari gambar yang mewakili, yang Bapak Ibu udah dapat konsepnya gimana, apakah begini, misalkan mau sambil berdiri, taruh aja di sini. Sehingga pas kita di lapangan, kita sudah tahu mau naruh kameranya di mana. Bapak Ibu sebagai presenter udah tahu mau duduk di mana. Ya. Ini hukumnya sunnah, naruh gambar ya. Hukumnya sunnah. Kalau Bapak Ibu mau taruh boleh, enggak juga enggak apa-apa. Yang penting deskripsinya jelas. Ya. Misalkan enggak ditaruh gambar, mau enggak mau di sini harus ditambahkan nih. Ya. Middle shoot kiri misalkan, kanan nanti teks, kanan insert teks, misalkan seperti itu ya. Macam-macam, terserah atau diberi kebebasan kepada Bapak Ibu untuk gaya penulisannya. Kalau nggak mau nulis, ada yang nggak suka nulis, silakan masukin gambar. Wah maunya kayak gini, atau langsung aja screenshot tadi, misalkan videonya Bu Ratih tadi. Saya maunya seperti ini nih gaya shootnya. Kalau enggak, ya udah taruh aja gambar di sini. Atau dengan narasi seperti ini juga nggak masalah. Terus istilahnya gimana Mas? Middle shoot, close up dan lain-lain gimana? Nanti kita akan bahas di bagian produksi. Teknik-teknik atau cara pengambilan gambar.
ya secara teori sinematografi seperti apa. Kalau bingung nulis-nulis gini ribet, taruh aja gambar. Saya maunya pokoknya begini nih. Nanti saya ada di sebelah kanan, di sebelah kiri mau ada teks. Nanti saya mau ada di sebelah kiri, sebelah kanan teks, seperti itu. Ya. Tulis audionya seperti apa di sini. Oke. Ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu? Template storyboard ini saya bagikan di kolom chat. Ya, nanti akan saya bagikan di kolom chat. Oke, sudah. Bisa diakses. Tinggal Bapak Ibu, kalau sudah bisa buka nanti ya, ketika praktek bikin storyboardnya, klik file lalu make a copy aja Bapak Ibu ya. Make a copy. Jadi kasih nama, jadi nama Bapak Ibu, misalkan di sini storyboard UPN, misalkan dikasih nama Pak Andika, misalkan seperti itu, lalu oke aja. Jadi storyboard ini jadi miliknya Bapak Ibu. Atau boleh juga di-download, nggak apa-apa. Silakan di-download jadi PowerPoint. Ya, ini udah kami siapkan, bisa dipakai nanti untuk kebutuhan pengembangan video Bapak Ibu di UPN. Masih terkunci drive-nya, mohon maaf. Saya buka dulu. Bisa diedit oleh semua orang. Dan saya paste lagi. Ya, di chat yang terakhir Bapak Ibu ya. Oke, untuk storyboard ada pertanyaan Bapak Ibu? Mas Angga. Silakan Pak. Skin itu nanti apakah nanti kita isi dengan angka 1, 2, 3 atau menit 0 sampai menit ke 5 atau bagaimana? Oh, kalau scene itu 1, 2, 3 Pak. 1, 2, 3 ya. Karena kita belum ya? Belum, karena kan kita belum syuting, kita belum tahu menit ke berapa, jadi kita pakai scene aja yang gampang. Jadi nggak usah kita pusing duluan mikirin ini menit ke berapa. Nomor urut aja ya? Iya, nomor urut scene 1. Nah, balik lagi karena kita pendidik, karena kita pengajar gitu ya. Kalau saya dan teman-teman biasanya setiap scene itu nanti yang akan menyampaikan suatu informasi materi pokok, Pak, atau satu pokok bahasan atau satu topik kecil gitu ya. Itu di setiap satu scene. Misalkan seperti tadi itu yang Hino, jenis-jenis rem. Itu berarti kita bisa tampilkan di satu scene. Kalau misalkan slide-nya nggak muat, kita bisa duplicate, kita bisa kasih di sini scene 1A misalkan, lalu di sini scene 1B. Bisa aja seperti itu. Contoh ya, misalkan scene 1A di sini opening, dia akan membahas pengertian apa di sini. Misalkan kita mau di sini ilustrasi obat misalkan. Misalkan tadi ya, setelah presenter menjelaskan, kita akan membahas mengenai mekanisme kerja vaksinasi COVID-19 di sini. Ya, vaksinasi COVID-19 adalah presenter menjelaskan. Masih di scene yang sama, di scene yang kalau dikaitkan dengan kompetensi dasar adalah mampu menjelaskan cara kerja vaksinasi COVID. Nah, bisa ditambahkan tetap di scene 1, tapi scene 1B adalah ilustrasi obatnya atau ilustrasi vaksinnya. Boleh kita kasih gambar juga, misalkan di sini kita cari gambar referensi yang dapat dari Google dan lain taruh di sini. Jadi satu scene itu tidak terbatas hanya satu shoot atau satu frame gambar aja di video ya Pak ya. Jadi satu scene bisa ada beberapa frame atau beberapa shoot. Nah, kita susun di sini. Jadi kita sudah tahu kalaupun nanti ini yang ngedit bukan kita, tapi yang editor udah tahu, oh oke, scene 1 ini ada 2 gambar atau 2 frame atau 2 shoot. Yang pertama shoot presenternya, yang kedua disisipkan ilustrasi vaksin atau ilustrasi orang mungkin lagi disuntik vaksin seperti itu. Jadi sudah tahu nih editor sebelum masuk pasca produksi, si editor ataupun kita sebagai direkturnya sudah tahu mau mencari bahan-bahan apa untuk editingnya, Pak. Nah, makanya sangat penting sekali storyboard ini. Jadi jangan sampai nanti pas
editing tuh explore tuh. Ya mungkin kalau setahun 2 tahun lagi Bapak disuruh bikin video pembelajaran atau Bapak Ibu suruh bikin video pembelajaran bisa tuh explore, nggak apa-apa karena sudah punya pengalaman yang banyak. Tapi untuk di awal-awal saya sarankan semua frame yang akan tampil di video, semua gambar yang akan tampil di video Bapak Ibu nanti tercantum dulu di storyboard. Gitu. Walaupun nanti mungkin setahun ke depan atau 6 bulan ke depan storyboardnya itu di kepala Bapak Ibu nih. Ya kebayang. Jadi kita udah mau syuting tuh udah tahu, oke, yang pertama gambarnya ini, yang kedua nanti gue mau sisipin ilustrasi ini di kepala, nggak apa-apa. Karena mungkin Bapak Ibu yang nge-shoot, Bapak Ibu yang edit juga gitu. Tapi kalau untuk sekarang, untuk awalan ada baiknya dituangkan dulu di semua di storyboard. Karena apa? Karena bisa jadi yang nge-shoot, yang ngedit, yang bikin cerita mungkin bukan orang yang sama, seperti itu. Dan kita membiasakan berpikir runtutan videonya kita tahu sebelum editing. Ya, kalau memang udah berpengalaman, udah terbiasa, oke lah kita udah tahu videonya sebelum editing di kepala aja. Tapi kalau baru-baru ada baiknya dicantumkan dulu semua tertulis. Sama kayak khotib mau khotbah Pak, mungkin awal-awal kan pas belajar dia nulis dulu di rumah, besoknya baca. Tapi kalau udah berpengalaman kan udah tuh nggak perlu catatan, paling catatan kecil aja udah bisa explore atau improve di setiap kalimat. Seperti itu kira-kira. Mohon izin tanya. Silakan Ibu. Mas Angga, untuk yang ini ya, skin itu berapa lama waktunya ya yang bisa dipersiapkan? Kan nanti ada beberapa skin pastinya ya. Ini untuk satu skin ini berapa kira-kira waktunya? Satu scene nggak ada batasan waktu sebenarnya. Tergantung pokoknya informasi kita di sini itu mau sampai mana level informasinya. Karena kita video pembelajaran ya. Video pembelajaran. Tapi nanti untuk shoot ketika kita praktek, shoot itu artinya gini Bu. Misalkan kita nge-shoot Ibu nih menyampaikan sebuah materi. Ibu dari FK, berarti materi kesehatan lagi nih Bu ya. Misalkan tadi lah cara kerja vaksin atau jenis-jenis vaksin nih, satu scene. Informasinya di awal itu adalah Ibu akan menjelaskan jenis-jenis vaksin COVID-19 misalkan. Nah, durasinya akan tergantung dengan materi yang Ibu punya nih. Durasinya akan tergantung dari materi yang Ibu punya tuh. Misalkan vaksinnya jenisnya ada 10 ya berarti kan narasinya akan tergantung sama 10 jenis itu, nggak ada batasan waktunya. Tapi ketika shoot itu artinya ketika kita proses editing seperti tadi referensi kita Bu Ratih ataupun tadi saya lupa namanya bapak-bapak itu tuh yang Indonesia X tadi, itu kan ketika nggak lebih dari 30 detik frame-nya udah berganti tuh Bu. Apakah dia nge-zoom ataukah berganti jadi ilustrasi, gambar-gambar, atau misalkan muncul teks di sampingnya. Nah, itu bisa, itu ada sedikit aturan tidak bakunya. Jadi kalau sebuah video di satu frame yang sama manteng lebih dari 30 detik atau udah sampai 1 menit, itu audiens mungkin udah akan hilang fokusnya tuh Bu. Bosan satu shoot tuh. Jadi diusahakan paling tidak 30 detik atau 45 detik tampilan gambar video Ibu udah berubah. Berubah bukan berarti harus berubah gambar, tapi paling tidak yang tadi ada zoom-nya atau ada yang dari sampingnya atau ada gambarnya, ada teksnya seperti itu Bu. Jadi itu aturan secara tidak bakunya ya, aturan kalau misalkan ilmiahnya mungkin saya juga belum bisa menunjukkan, tapi kalau di kami biasanya 30 detik itu udah paling lama tuh kita naruh sebuah video manteng 30 detik. Paling enggak ada variasi kalau udah lewat 30 detik apakah nge-zoom, apakah kita kasih teks, apakah kita ganti jadi ilustrasi penuh. Ilustrasi bisa berarti gambar aja ya Bu ya, gambar ilustrasi misalkan seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Mas Angga. Jadi skinnya kita nggak ada batasan ya, tergantung kondisi sama tergantung mau materi. Kita masukkan ya. Betul, Terima kasih. tergantung materi Bu. Betul. Siap. Karena kita mau praktis aja, kita nggak usah bahas teknis-teknis shoot. Jadi yang penting scene-nya runtut tuh. Jadi biar gampang. Kenapa? Apakah misalnya ada pertanyaan, apakah harus satu pokok bahasan satu scene? Enggak juga sebenarnya Bu. Enggak juga. Tapi ini untuk membantu misalnya gini. Ibu mau membuat sebuah video pembelajaran tentang satu mata kuliah atau satu pertemuan yang di situ ada 5 kompetensi dasar yang harus disampaikan misalkan. Setidaknya itu sudah tercermin di berarti ada 5 scene yang saya buat gitu. Jadi
untuk menjaga bahwa video yang kita buat tetap relate sama kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran yang akan disampaikan di pertemuan itu. Seperti itu aja sih Bu sebenarnya. Apakah boleh satu tujuan pembelajaran itu terdiri dari beberapa scene? Boleh aja, itu kan cuma masalah penomoran 1A 1B tadi tuh. Bisa aja kan misalkan ini saya ganti cara penamaannya adalah tetap 1, tapi ketika yang ilustrasi di sini jadi 2. Apakah ini salah? Enggak sebenarnya Bu. Boleh. Enggak ada masalah. Cuman karena ini pembelajaran untuk membantu Ibu secara tidak sadar untuk menggabungkan bahwa video saya yang saya buat harus sama dengan tujuan pembelajaran yang saya harapkan gitu sih. Jadi paling tidak jadi match tuh secara nggak langsung. Konfirmasinya nggak perlu dicek-cek lagi, udah match. Jadi bisa kita pakai penamaan seperti ini, scene 1A, scene 1B seperti itu. Terima kasih Mas Angga. Sama-sama Ibu. Susah nyebut nama ini. Izin Pak Angga, bagaimana untuk dosen yang mengajar matematika, storyboardnya bagaimana? Oke, matematika ini agak unik ya Bapak Ibu ya, karena misalkan terkait, kalau kita bicara soal teorema Pitagoras gitu, mungkin masih bisa di ketika kita bicara ada ilustrasi dalam bentuk PowerPoint dan segala macamnya, atau mungkin Bapak Ibu bisa juga pakai konsep menjelaskannya dengan di samping kanan atau kirinya Bapak Ibu itu ada semacam papan tulis gitu. Itu bisa juga jadi solusi tuh Bapak Ibu. Jadi sambil menjelaskan aja kayak di kelas dengan mencoret-coret rumus, atau screen layarnya tapi memang agak butuh perangkat tambahan. Misalkan yang iPad tuh kan bisa langsung ditulis yang di shoot iPad-nya. Jadi nulis rumusnya. Nanti saya coba share beberapa referensi. Saya punya kenalan influencer Instagram yang kontennya matematika Bu, nanti coba, atau di YouTube juga ada teman saya yang YouTuber matematika tuh, nanti coba saya share kontennya, linknya untuk jadi referensi. Memang agak unik kalau matematika. Kalau misalkan kita buat full voice over dengan ilustrasi rumusnya saja mungkin agak berat. Nanti paling aman papan tulis misalkan sih seperti itu. Terutama yang rumus-rumus ya Ibu ya. Terima kasih Pak Angga. Ya, sama-sama Bu. Oke, saya lanjut. Kita sudah 11.42. Kita sudah masuk tadi terakhir di storyboard. Saya share lagi. Nah, format storyboardnya sudah saya share. Silakan Bapak Ibu download atau make a copy, bebas. Mau gimana aja. Yang penting Bapak Ibu punya file itu untuk digunakan setelah ini. Nah, tambahannya tetap mengacu kepada tujuan pembelajaran Bapak Ibu ya. Tetap mengacu kepada kalimat operasional di kompetensi dasar yang Bapak Ibu punya, yang mengacu kepada teori taksonomi siapapun gitu ya, atau mungkin yang umumnya taksonomi belum. Lalu Bapak Ibu chunking itu artinya potong materi itu jadi bagian terkecilnya untuk jadi satu video. Tadi kan briefnya adalah biar videonya uploadnya gampang. Misalkan apakah video ini mau dibagi per pertemuan kuliah atau dari satu pertemuan juga masih bisa dibagi lagi. Misalkan di pertemuan hari ini, di pertemuan pertama kuliah itu bahas 4 topik. Bisa jadi nanti jadi 4 video biar per videonya jadi kecil size-nya. Dan ini juga relate sama teori Massive Open Online Course ya, MOOC. Jadi kalau misalkan teori di Skill Academy atau di beberapa Udemy kalau yang luar negeri ya, atau lynda.com, cara belajar kan gitu. Cara belajarnya topik-topik paling kecilnya. Jadi Bapak Ibu lah yang paling paham pembagian video ini berdasarkan materi yang mana aja. Nah, jadi tolong Bapak Ibu pertimbangkan itu juga. Satu video berarti menyampaikan satu topik pembahasan yang paling kecil kalau bisa, sehingga videonya jadi memang relate dengan micro learning gitu. Belajarnya sebentar aja, mungkin nggak sampai 10 menit, selesai, nanti siswa atau mahasiswa bisa beralih ke topik belajar berikutnya. Seperti itu. Jadi bukan jangan ya, kalau jangan tuh kesannya salah banget, tapi hindari suatu video yang panjang dengan topik bahasan yang banyak gitu. Khawatir nanti di tengah-tengah kurang efektif jadinya. Kalau kita mengarah lagi ke YouTube-nya khusus, kalau memang
UPN mengarahkan video-video ini jadi open course untuk orang lain, terutama melalui YouTube, mungkin bisa dispesifikan lagi, mungkin satu video nggak lebih dari 15 menit gitu. Ya, karena di YouTube sendiri kalau udah lebih dari 15 menit rata-rata view-nya mungkin view banyak tapi statistik skip-nya akan tinggi gitu ya. Akan ada data namanya engagement-nya itu akan rendah karena videonya durasinya panjang tapi terlalu banyak di skip sehingga average view-nya jadi kecil ya. Beda dengan video-video pendek yang cuma 3 menit, average view-nya jadi angkanya jadi tinggi seperti itu. Kalau memang UPN mengarahkan video-video ini nanti akan jadi open course di YouTube gitu ya. Jadi itu jadi pertimbangan juga. Oke. Nah, di sini jangan lupa Bapak Ibu, karena ini video kita linear, tadi ada aspek quiz di sini saya harus bahas sedikit, makanya sampai saya screenshot tadi PowerPoint-nya. Karena video yang akan kita buat, saya dapat briefnya video yang akan dibuat ini adalah video ditaruh di YouTube, artinya video yang linear, berarti untuk quiz ini kita tidak bisa membuatnya jadi interaktif, beda dengan modul interaktif atau computer based learning gitu ya, itu bisa diklik-klik, bisa dijawab, bisa langsung ada responnya. Tapi karena video ini linear, mungkin untuk quiz ini bisa dengan gimmick-gimmick yang lain ya, misalkan nanti Bapak Ibu sebagai presenter di sebelum menutup bahwa oke, sekarang mahasiswa atau learners tolong kita ada pertanyaan atau ada studi kasus seperti ini, bagaimana menurut rekan-rekan mahasiswa atau menurut learners, jawabannya mungkin bisa ditulis di komen misalkan, atau klik link Google Form yang ditaruh di YouTube-nya, itu macam-macam sih, terserah inovasinya nanti dari UPN karena mau ditaruh di YouTube yang saya tangkap kan gitu. Dan harus ada elemen kuis. Apakah kuis ini cuman narasi aja yang muncul di videonya, cara jawabnya di tempat lain saya nggak tahu, apakah melalui komen atau ada link Google Form di deskripsi YouTube-nya yang bisa diklik oleh mahasiswa, itu nanti kebijakan internal UPN lah. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak saya lanjut dulu, masih ada beberapa part. Dan yang pasti karena saya diminta ada praktiknya ya, dan kita tadi sepakat bahwa storyboard ini adalah kunci dari sebuah produksi video. Nanti kita akan coba praktek sebentar saja, mungkin sekitar 30 menit ya, praktek bagaimana menyusun sebuah storyboard gitu ya. Mungkin sekitar 5 scene ya, 5 slide gitu ya di storyboardnya. Bapak Ibu menuangkan ide untuk video yang nanti akan Bapak Ibu buat. Jadi colongan juga nih, paling nggak storyboardnya bisa dipakai nanti untuk tugas Bapak Ibu yang harus memproduksi video untuk semester ganjil ini, seperti itu. Ya mungkin nanti setelah break kali ya kita akan praktek. Jadi pas kita kumpul lagi bisa, atau pas break kalau udah selesai duluan breaknya bisa colongan bikin storyboardnya, nanti random kita cek siapa yang mau menceritakan tentang storyboard yang sudah dibuat ya. Nanti dari saya mungkin kita akan coba cari 3 storyboard yang terpilih gitu ya, atau yang berani tampil. Nanti mungkin dari guru kreatif ada souvenir lah yang bisa diberikan untuk Bapak Ibu yang sudah bersedia mempresentasikan storyboardnya, 3 lah mungkin gitu. Oke. Nah, setelah storyboard disiapkan, apalagi yang harus kita persiapkan? Kita masuk ke bagian alat Bapak Ibu ya. Kita masuk ke bagian alat. Kita harus persiapkan alatnya. Nah, kita bicara video sederhana. Video sederhana ini asumsi saya adalah video yang kita buat dengan energi kita sendiri, alat kita sendiri, dengan segala keterbatasannya gitu ya. Kalau saya sudut pandangnya guru atau dosen, mungkin kan kalau nggak manfaatin studio, mungkin kan alatnya akan terbatas gitu ya. Bukan terbatas dalam artian nggak ada, tapi manfaatkan apa yang mungkin sudah dimiliki aja gitu. Nah, kita mulai dari kamera Bapak Ibu. Ya, kita mulai dari kamera. Nah,
apakah kamera yang kita gunakan kamera profesional? Mungkin kalau mau profesional di studionya UPN tadi ya katanya udah cukup proper untuk digunakan. Apakah kita gunakan kamera DSLR atau mirrorless yang sekarang lagi banyak dipakai orang-orang terutama konten kreator, atau pakai smartphone aja. Nah, ini akan menentukan tindak lanjut setelahnya. Kenapa? Karena tadi ada spek minimal secara resolusi 1920 kali 1080 kalau nggak salah ya. Resolusi minimal untuk video yang kita hasilkan untuk semester ganjil ini adalah 1920 kali 1080, artinya Full HD. Nah, kalau Bapak Ibu yang ingin menggunakan handphone, pastikan dulu handphonenya memang memenuhi spek Full HD ini Bapak Ibu ya. Dicek dulu. Cara ngeceknya bisa nanti buka aplikasi kameranya, di situ ada settingnya, bisa milih. Harusnya sih kalau handphone Bapak Ibu sekarang sih harusnya memenuhi itu. Cuman khawatir masih ada beberapa yang belum memenuhi standar 1920 kali 1080 itu. Dan nanti kalau memang belum memenuhi, berarti harus ada solusi lainnya tuh. Bagaimana? Ya, kalau pakai DSLR atau mirrorless sudah jelas pasti bisa ya, karena DSLR pun udah sampai yang ada 4K gitu ya, 4000 ke atas resolusinya. Nah, dan ini juga akan menentukan alat-alat lainnya apa yang harus kita siapkan gitu. Lalu yang paling penting adalah gunakan tripod Bapak Ibu. Ya, siapkan tripodnya. Apakah harus beli tripod? Enggak juga ya. Bisa juga nggak bisa juga diakalin. Misalkan Bapak Ibu mau tadi syuting di meja seperti ini, nggak perlu pakai tripod, gimana? Taruh aja misalkan tumpukin buku di depannya, ditaruh gitu, kameranya masih bisa dimaklumi lah gitu. Yang penting kamera ini nggak goyang, yang penting kamera ini maaf, yang penting kamera tidak goyang, yang penting kamera ini bisa still, tidak shaking gitu ya, bisa stabil ya, bisa diam. Kalau pakai tangan khawatir masih goyang-goyang gitu ya, jadi diusahakan pakai tripod. Walaupun di part-part tertentu kita harus pegang sendiri kamera, bahkan shaking itu jadi sebuah nilai seni sendiri, itu lain cerita. Jadi kalau untuk awalan kita tetap mengacu pada prinsip bahwa kamera tidak boleh goyang seperti ya, dan itu harus dengan tripod. Apakah tripod harus yang mahal? Enggak juga Bapak Ibu. Ini saya sempat carikan random, kalau mau pakai handphone ada yang 25.000 harganya. Ya, saya tidak punya afiliasi apapun sama toko ini, cuman mengasih referensi aja, khawatir nanti wah tripod gimana harganya dan lain-lain. Tripod ternyata ada yang 25.000, kalau yang tinggi pun ada yang nggak sampai 100.000. Jadi kalau memang mau invest untuk membeli tripod, masih bisa pakai yang murah-murah seperti ini, nggak ada masalah. Yang penting ide dan konsep ceritanya kuat. Jadi untuk awalan ini saya tidak menyarankan punya alat yang bagus atau mahal dulu, tapi ide ceritanya dulu Pak. Karena ketika ide ceritanya sudah bagus, eksekusinya dengan device terbatas pun itu sudah bisa dinikmati videonya gitu. Lalu yang kedua tentang pencahayaan ya. Ketika sudah punya idenya, wah harus di ruangan, berarti kan butuh lampu ya, butuh pencahayaan tambahan. Pencahayaan ada dua, ada yang alami dan ada yang buatan. Alami dari matahari, kalau mau syuting di outdoor akan lebih aman secara lighting karena kita pakai cahaya matahari, tapi resikonya adalah bising sekitarnya gitu. Tapi kalau di indoor cahaya kurang, kita harus butuh bantuan lampu. Nah, lampu pun apakah harus beli? Enggak juga ya, ketika Bapak Ibu bisa memposisikan spot syutingnya di tempat yang memang lighting sudah bagus, kita nggak perlu lampu gitu. Tapi kalaupun harus butuh tambahan lampu, kita bisa gunakan juga lampu-lampu yang sederhana. Misalkan kalau memang mau setup studio di rumahnya, di sini kalau podcast saya di Guru Kreatif pakai lampu seperti ini, udah ada tiangnya, dapat lampu 2 kiri kanan ya, pakai baterai. Ini lumayan nih, paling nggak gelap-gelap amat gitu. Ini udah lumayan, ada tiangnya. Kalau nggak mau pakai alat TikToker saja, pakai ring light gitu ya, 82.500 udah dapet tiangnya, ini juga cukup. Jadi banyak cara. Kalaupun nggak ada, pakai misalkan ada 2 handphone, satu handphonenya dinyalain lampunya tuh senternya, bisa untuk nembakin cahaya paling nggak ke muka kita seperti itu.
Dan kabar baiknya adalah kamera-kamera sekarang resolusinya udah canggih-canggih, kameranya bahkan ada 3 kamera belakangnya, yaitu udah cukup bagus lah untuk bikin video dengan gambar yang oke, seperti itu. Lalu yang kedua tentang memory card Bapak Ibu ya. Kalau ini berlaku untuk yang pakai kamera, tolong dicek memory card-nya, kapasitasnya seperti apa dan kelasnya. Karena memory card ini, misalkan Bapak Ibu punya kamera DSLR nih, terus beli memory card-nya yang kelas 1, yang standar nih. Nah itu kadang untuk ngerekord gambar baru 10 detik udah berhenti, karena nggak sanggup dia untuk merekord gambar yang resolusinya mungkin Full HD atau 4K. Jadi harus disiapkan juga memory card yang sesuai. Di sini kalau buat ngeceknya di sini angka 10 nih Bapak Ibu, ada angka 10, ada angka 10 di sini. Terus di sini ada angka 3, ini ada 10 juga. Nah, itu kelasnya. Jadi memory card itu ada kelasnya, ada kelas 2, 4, 6, 8, 10. Untuk kalau misalkan syuting video yang 4K pakai DSLR atau mirrorless, usahakan di atas kelas 8 lah paling kan memory card-nya. Tapi kalau pakai handphone harusnya aman ya, harusnya aman. Tapi diperhatikan slotnya, artinya kalau handphone Bapak Ibu space-nya tinggal 1 giga, rasanya harus banyak yang dikurangi dulu, karena nanti ketika shoot mungkin butuh space yang lebih besar dari itu. Gitu. Jadi jangan sampai pas nge-shoot memory card-nya habis atau media penyimpanannya udah nggak cukup, seperti itu. Jadi dipersiapkan dulu. Jadi jangan sampai semua udah proper, memory card-nya penuh, bingung nyari memory card-nya kemana, seperti itu. Nah, yang kedua adalah mikrofon. Ini juga penting untuk video pembelajaran yang pakai format presenter tadi, karena suaranya harus jelas Bapak Ibu ya. Mikrofon ini juga banyak jenisnya, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks yang bisa kita persiapkan. Kalau Bapak Ibu pakai kamera DSLR, mungkin pakai mikrofon kameranya aja cukup. Kalau mau ditambahkan mikrofon wireless lebih bagus. Kalau mau beli yang murah nih kayak yang ini, kayak mic-nya imam masjid nih, nah ini nggak terlalu mahal, 110.000, ini bisa dicolok di handphone, bisa dicolok di kamera, sehingga bisa ditaruh di baju sebagai clip-on fungsinya ya. Jadi banyak cara. Kalau tadi Iren yang videonya saya share, itu rekamannya kayak dia taruh iPhone-nya di depan, jadi suaranya masuk ke iPhone, gambarnya masuk ke kamera, jadi nanti di editing tinggal digabung. Kalau mau gampang langsung pakai device yang sama, jadi kamera sama suara di device yang sama, jadi langsung aja dari kameranya atau dari handphonenya, seperti itu. Ini yang mahal, yang kalau kita lihat youtuber podcast pakainya kayak gini nih, yang ditempel juga di sini. Ini mungkin kalau universitas yang mau invest atau di studionya udah ada, mungkin alhamdulillah. Nah, lalu pemilihan PC, laptop atau handphone untuk editingnya. Ya, balik lagi tadi, karena keterbatasan kita hari ini, kita nggak bisa berdalami satu software khusus dengan device khusus. Jadi Bapak Ibu yang merasa nyaman pakai handphone, ya dipersiapkan dulu device-nya, handphonenya. Yang nyaman pakai laptop, dipersiapkan laptopnya dengan software yang sejauh ini dirasa nyaman menggunakannya. Boleh InShot, boleh Filmora, boleh Adobe Premiere kalau memang sudah terbiasa, dan ya bebas dulu untuk saat ini. Yang penting speknya tadi sesuai arahan, harus MP4, harus 10 1920 1080, terus ada openingnya, ada bumpernya, dan seterusnya. Yang penting itu dulu. Jadi untuk software editingnya masih dibebaskan. Walaupun nanti kita di pasca produksi kita coba lihat beberapa fitur atau beberapa kelebihan dari beberapa software editing. Mungkin seperti itu. Nah, persiapan lain apa? Bapak Ibu setelah storyboardnya jadi, alat-alatnya lengkap, Bapak Ibu juga siapkan lokasinya, mau di mana nih syutingnya. Misalkan mau di rumah, berarti Bapak Ibu harus mengkondisikan spot di rumahnya. Jangan sampai ketika Bapak Ibu lagi syuting, mungkin yang masih punya anak kecil, ada ponakannya di rumah, lari-larian, teriak-teriakan. Gitu. Jangan sampai pas lari-larian tripod ketendang, kamera jatuh, itu juga harus dikondisikan. Ya kalau suara tukang bakso lewat, ayam berkokok mungkin nggak bisa kita kontrol ya, bisa. Tapi kalau misalkan orang yang ada di rumah masih bisa kita kontrol. Bagaimana caranya lokasi tempat Bapak Ibu syuting itu memang sudah steril atau memang sudah dipersiapkan untuk take sebuah video. Yang kedua pakaian. Pakaian juga harus diperhatikan Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu pas sudah hari H, iya bajunya apa ya gitu, bingung. Jadi akhirnya
ambil aja yang ada, ternyata warnanya nabrak sama warna background misalkan seperti itu kan jadi kurang bagus. Ya, properti, apakah Bapak Ibu butuh properti misalkan setelah kita nyontek-nyontek ide referensi tadi misalkan kayak Bu Ratih, kayak butuh properti nih, butuh sofa nih, ya siapin sofanya, atau ngikutin Iren tadi, kayaknya butuh meja deh ya, mejanya dipersiapkan dulu. Jadi ketika pas syuting memang kita langsung tag aja gitu, nggak usah memikirkan hal-hal lain. Lalu slide materi artinya Bapak Ibu yang mungkin belum terbiasa berbicara depan kamera mungkin butuh contekan yang harus dibaca, yaitu mungkin bisa di print out atau bisa ditaruh laptop di depannya untuk colongan dibaca gitu ya. Nah, kalau di TV kan ada prompter tuh yang jalan terus. Nah ini kalau buat ngakalinya bisa pakai print out, bisa ditempel nanti di bawah kamera di tripodnya atau pakai laptop ya, jadi sambil baca bisa juga, atau dan juga dipersiapkan kru. Kalau memang produksinya nggak sendiri, misalkan siapin nih kru, misalkan di rumah, ada anak nih yang udah SMA, minta tolonglah jadi yang mencet-mencetin kameranya buat nge-record, misalkan seperti itu, atau yang nyiapin properti. Kalau misalkan kelompok dosen ada 4 orang, ya dibagi-bagi aja tugasnya, siapa yang jadi presenter, siapa yang jadi kameramen, nanti siapa yang ngedit, seperti itu.